Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi 7 kali lebih terang. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan 2 kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh ya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. 2 atau 3 tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari 1 juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3 yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara seperti 2020 CD3 sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit, tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, 1 hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluoresens. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin. Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan, beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali.
Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam, akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan. Tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya, ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval. Itulah sebabnya jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi, gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana.
Jupiter punya 79 satelit yang sudah kita kenal. 4 diantaranya paling besar dan menarik. Kita biasa menyebutnya sebagai satelit Galileo. Nama keempat satelit ini berasal dari Galileo Galilei yang telah menemukannya pada abad ke-17. Meski punya persamaan, keempat satelit Galileo ini sangat berlainan. Europa berukuran paling kecil di antara semua satelit Galileo dan diameternya 3000 km. Satelit mungil ini mengitari Jupiter tiap 3,5 hari. Gambar pertamanya diambil pada tahun 1970-an. Dan sebagian besar permukaannya terdiri dari es cair. Europa punya banyak retakan tanah panjang yang bisa mencapai 1,5 km dan dapat meluas hingga ribuan kilometer. Retakan ini mungkin telah terbentuk saat kerak Europa tertarik oleh pasang surut lautan misterius di bawah permukaannya. Pada tahun 2012, para ilmuwan menemukan semburan uap air di dekat kutub selatan Europa yang tingginya sampai 200 km. Semburan ini bisa membantu mereka nyari tahu kandungannya tanpa harus mendarat di permukaannya. Mereka menduga ada lautan luas yang terkubur sedalam 15 sampai 25 km di bawah permukaan padatnya. Lautan ini mungkin sedalam 65 sampai 160 km. Meski diameter Europa cuma seperempatnya bumi, kandungan airnya 2 kali lebih banyak dari semua lautan kita. Lautan ini menjadi lingkungan potensial bagi makhluk hidup. Ilmuwan meyakini seluruh kerak es Europa mengapung di atas lautan. Kerak es ini mungkin berotasi penuh mengitari Europa tiap 12.000 tahun. Dalam foto yang diambil pesawat antariksa Galileo, ada bintik coklat gelap berukuran kecil yang berdiameter 10 km dan terbentuk saat zat panas yang gak padat mencapai permukaan. Zat panas ini mungkin telah mendorong atau memecah kerak Europa. Permukaan Europa terbentuk oleh medan tak beraturan, berupa area kasar yang dikelilingi permukaan lebih halus. Ekuatornya mungkin tertutup oleh bongkahan es runcing bernama Penetentes yang tingginya bisa sampai 15 meter. Bumi kita juga punya es kayak gini, terutama di dataran tinggi yang kering, tapi ukurannya nggak sebesar Penetentes di Europa. Bulan kita punya lebih dari 5.000 kawah besar yang berdiameter lebih dari 25 km. Permukaan Europa nggak dipenuhi kawah benturan dan umurnya mungkin belum sampai 50 juta tahun. Artinya, permukaannya terus mengalami perubahan. Europa bersuhu dingin dan menjadi salah satu objek padat antariksa yang paling mulus di tata surya. Makanya, Europa 5 kali lebih terang dari bulan kita. Satelit ini berada di bawah ledakan radiasi konstan dari Jupiter. Karena radiasinya sangat kuat, kita nggak akan bisa bertahan di situ meski cuma 1 hari. Jarak Europa ke matahari 5 kali lebih jauh dari jarak bumi ke sang bintang. Dan di sini hampir nggak ada sinar matahari. Bahkan suhu rata-rata minusnya 160 derajat Celcius di ekuator dan sekitar minus 220 derajat Celcius di kutubnya. Sekitar 40 tahun yang lalu, pesawat luar angkasa Voyager 1 mendekati satelit berbatu, Io, dan rupanya satelit ini menjadi jawarannya aktivitas vulkanik di tata surya kita. Io adalah satelit terdalam kelima Jupiter yang berumur 4,5 miliar tahun, hampir sama dengan sang planet. Ukurannya mirip bulan, kepadatan dan gravitasinya juga hampir sama. Banyak satelit di tata surya kita terdiri dari silikat dan es cair, tapi Io terbuat dari besi dan batu silikat. Di Io juga ada aurora yang cantik. Saat satelit ini mengitari Jupiter, auroranya bisa meredup atau semakin terang, tapi selalu ada. Io relatif dekat dengan Jupiter, hampir 420.000 km di atas puncak awannya. Kalau kamu mengamati Jupiter dari permukaan Io, ukurannya di angkasa akan 40 kali lebih besar dari bulan kita. Langit di situ sangat cantik. Io perlu mengitari planetnya selama 42,5 jam, sementara bulan kita perlu waktu hampir sebulan. Di beberapa area, efek air pasang Io bisa sampai setinggi 100 meter, mirip seperti di bumi. Gravitasi bulan kita menyebabkan pasang surut. Io nggak punya lautan, tapi permukaannya terus bergerak naik turun, mirip lift yang membawa kita ke bawah, kemudian naik ke lantai 30.
Gravitasi Jupiter dan satelit besarnya mempengaruhi Io, jadi gaya pasang di permukaannya 5 kali lebih kuat dari pasang laut tertinggi di bumi. Akibatnya, bagian dalam Io sangat panas sehingga sejumlah materi di intinya meleleh, mendidih, dan terdorong keluar. Setelah menghasilkan lubang di tanah, materi ini kemudian berubah menjadi gunung berapi. Aktivitas vulkanik di Io paling tinggi di tata surya kita. Di permukaannya terdapat lebih dari 400 gunung berapi dan 150 diantaranya terus-terusan meletus. Sebagian diantaranya juga ada yang menyemburkan gas panas setinggi 320 km. Permukaannya sangat sulit ditapaki karena ada aliran lava besar, banyak danau lava, dan gunung raksasa yang terus runtuh. Ganymede, satelit terbesar di tata surya kita, juga punya lautan air paling luas. Volumenya 26% lebih besar dari Merkurius, tapi nggak terlalu padat. Satelit raksasa ini punya kerak es cair setebal 15 km. Mungkin di bawahnya ada lautan luas yang berwujud cair. Kedalamannya bisa mencapai 100 km, atau 10 kali lipatnya titik terdalam di lautan bumi. Pesawat luar angkasa spacecraft juga mendeteksi tutup kutub yang terbuat dari air beku. Ganymede terdiri dari setengah batu dan setengah air, termasuk sedikit logam dan es. Atmosfernya sangat tipis dan nggak mengandung oksigen. Lautan ini kemungkinan besar nggak menyimpan kehidupan. Bumi bisa dijadikan sebagai contoh planet yang dihuni mikroba dan makhluk hidup khusus tanpa sinar matahari. Tapi lautan Ganymede sangat dalam dan tekanannya super kuat. Jadi, air di bagian bawahnya kemungkinan telah terkompres lagi menjadi es. Bentuk kehidupan di kedalaman laut di bumi bisa bertahan berkat ventilasi panas yang mengeluarkan mineral. Hal yang sama nggak akan terjadi di Ganymede karena lautan dan intinya mungkin dibatasi es tebal. Tapi laut di situ lebih asin dan terdiri dari beberapa lapisan es. Kalau memang di situ ada kehidupan, mungkin letaknya ada di inti berbatu yang bersentuhan dengan lapisan es terdalamnya. Di bawah semua air dan es ini terdapat medan magnet yang menjadikan Ganymede sebagai satu-satunya satelit di tata surya kita yang punya medan magnet. Penyebabnya mungkin karena satelit ini berinti cair. Ganymede mengitari Jupiter sekitar 7 hari sekali. Orbitnya sangat nyentrik dan posisinya lumayan dekat dengan Jupiter. Gravitasi Ganymede, Io, dan Europa saling tarik-menarik. Saat Ganymede mengorbit Jupiter 1 kali, Europa sudah 2 kali, dan Io sudah mengorbitnya sampai 4 kali. Sepertiga permukaan Ganymede berupa area gelap yang luas, dan 2/3-nya lebih cerah. Area gelap ini lebih tua dan punya lebih banyak kawah. Area yang lebih cerah punya rangkaian pegunungan selebar 700 meter dan sepanjang ribuan kilometer. Callisto, bulan terbesar ketiga di tata surya kita, berdiameter 4.820 km dan mengelilingi Jupiter selama 17 hari di bumi dalam 1 kali orbit. Atmosfernya sangat tipis dan di situ ada banyak kawah benturan, tapi kerak kuno di dasarnya sudah berumur lebih dari 4 miliar tahun. Kalau aktivitas geologis suatu planet setinggi bumi, kebanyakan bukit dari bencana di masa lalu akan hilang. Air, gunung berapi, gerakan lempeng tektonik, aktivitas manusia, dan cuaca bisa mengubah permukaan planet. Callisto nggak pernah mengalami semua itu. Para ilmuwan mengira satelit ini pernah diselimuti laut yang membeku. Callisto sering ditabrak meteor, meski sering juga luput dari target. Meski begitu, Callisto tetap punya sejumlah kawah yang cukup cantik. Misalnya Valhalla, kawah multi cincin terbesar di tata surya kita ini berdiameter 4.000 km. Kawah utama di Callisto punya cincin paling banyak di antara objek antariksa lain. Objek yang telah menabrak satelit ini pasti cukup besar karena bisa menembus kerak tipis sampai airnya menyebar ke permukaan. Dan di bawah kerak tipis ini mungkin ada lautan asin atau es lembut.
Probe antariksa Galileo mendeteksi kalau medan magnet Jupiter nggak bisa menembus satelit ini. Kemungkinan karena lapisan ini setebal 10 km. Karena itulah Callisto sulit dijelajah. Satelit seperti Europa punya celah yang bisa mengeluarkan air dari lautan di bawah permukaannya. Tapi untuk menjelajahi Callisto dan nyari tahu masa lalunya, ilmuwan harus menggunakan cara lama dengan menggali keraknya. Kalau kita mau menjelajahi bagian luar tata surya, Callisto akan menjadi tempat yang bagus karena radiasi Jupiter nggak sampai ke situ. Jadi, kita akan lebih aman. Oke, coba angkat tangan. Siapa nih yang masih percaya kalau matahari mengorbit bumi? Nggak ada ya? Tapi orang di zaman dulu meyakini konsep ini loh, karena kelihatannya memang begitu. Matahari terbit di ufuk timur, kemudian terbenam di sebelah barat. Lalu terbit lagi di sebelah timur. Faktanya memang begitu. Lalu apakah ini berarti kalau matahari mengelilingi bumi kita? Enggak lah, matahari nggak mengelilingi bumi kita. Kebanyakan orang juga tahu fakta ini, tapi kenapa kita meyakini kalau bulan mengelilingi bumi? Nah, kita perlu mundur dulu ke masa sekitar 500 tahun yang lalu. Saat itu para saintis sangat sulit meluruskan konsep yang sudah diyakini secara umum. Nicolaus Copernicus menjadi orang pertama yang mengemukakan teori heliosentris atau matahari sebagai pusat tata surya kita sekitar tahun 1510. Itu pun gak bisa dia lakukan secara terang-terangan di muka umum karena dia cuma diam-diam mengirim surat ke astronom lain. Di dalam surat itu, dia menjelaskan mereka perlu stop melihat bumi sebagai pusat tata surya dan mereka perlu menggantinya dengan matahari. Karena teori ini lebih mudah dipahami dan lebih valid secara astronomi. Tantangan Copernicus dalam menyebarkan teori ini juga dipengaruhi oleh inovasi konseptual lain yang signifikan, yaitu bumi juga ternyata berotasi. Konsep bumi berotasi yang dicetuskan oleh Copernicus bertentangan dengan 5 deskripsi literal bumi di Alkitab yang menyatakan kalau dunia ini tegak dan tidak goyang. Sebisa mungkin gereja mempertahankan perspektif tersebut. Sebagai jemaat gereja, Copernicus menganggap dirinya terlalu berisiko untuk tampil dengan teori heliosentrisnya yang revolusioner. Tapi 100 tahun kemudian, Galileo Galilei mengungkapkan teori ini secara terbuka. Dia punya bukti pengamatan sebagai pendukungnya karena dia punya teleskop. Di awal tahun 1610, Galileo pertama kali mengamati satelit Jupiter dan mengamati orbitnya. Ternyata satelit Jupiter juga mengelilingi Jupiter. Satelit ini mengelilingi planet raksasanya dalam orbit langsung, jadi nggak seperti bulan kita yang mengorbit matahari bersama bumi. Nama Galileo semakin dikenal setelah dia menemukan gerakan orbital yang nggak heliosentris. Penemuannya ini nggak sejalan dengan pandangan umum kala itu, sehingga mulai menggoyahkan anggapan tentang kosmologi yang berpusat pada bumi. Dia memang seorang revolusioner. Masih di tahun yang sama, Galileo juga nemu fakta lain. Dari teleskopnya yang cuma punya apertur 38 mm itu, dia mengamati kalau Venus juga punya fase seperti bulan. Kemudian Galileo menuliskan bukti Venus yang mirip dengan bulan ini di buku catatannya dalam bahasa Latin. Gak ada penjelasan lebih lanjut soal Venus yang mengelilingi matahari sih. Banyak orang juga takut nyobain teleskop Galileo saat dia menaruhnya di alun-alun kota Pisa. Mereka khawatir pendirian mereka akan goyah. Memang aneh sih, tapi kita juga mengalami hal yang sama saat dihadapkan pada konsep bulan yang mengelilingi matahari, seakan-akan bulan menjadi planet ganda bumi. Orang awam dan para ilmuwan tetap menggunakan kata bulan seperti nama resminya dalam Persatuan Astronomi Internasional. Satelit alami kita ini mengelilingi bumi dan memperlihatkan berbagai fase selama bulan lunar atau moon. Para penggemar bulan biasa memakai istilah ini untuk nyebutin siklus bulan selama 29,5 hari. Beginilah buku pelajaran di sekolah kita ngejelasin soal fase bulan yang juga sejalan dengan keyakinan kita saat ini. Jadi, bumi kita berperan sebagai pusat bulan, kemudian ada bulan yang mengelilingi bumi. Inilah yang disebut dengan perspektif geosentris bulan karena kita melihatnya dari sudut pandang bumi. Bulan mulai muncul, kemudian hilang, lalu muncul lagi, maka bulan kita mengelilingi bumi. Padahal kalau diamati dari luar angkasa, nggak kelihatan begitu. Mengamati bulan dengan cara pandang Copernicus seperti ini sudah nggak relevan. Dan kita perlu melihatnya dari perspektif heliosentris seperti objek lain di tata surya.
Fase bulan dari perspektif geosentris memperlihatkan bumi yang cuma diam dan berada di tengah lintasan bulan selama sebulan. Tapi planet kita kan bergerak. Bumi mengelilingi matahari dengan kecepatan mencapai 106.000 sampai 109.000 km per jam. Jadi posisi bumi nggak cuma diam saat dikelilingi bulan. Anggapan ini menyesatkan dan sangat keliru. Perspektif heliosentris bumi dan bulan yang sama-sama bergerak di luar angkasa akan terlihat seperti ini. Bulan nggak bergerak mengelilingi bumi, tapi bergerak bersama bumi mengelilingi matahari. Satelit alami kita ini mengelilingi matahari dalam lintasan sinusoidal alias bolak-balik melewati lintasan bumi yang terus maju. Amati baik-baik deh, bulan juga selalu maju. Objek ini nggak akan bergerak mundur ke arah matahari maupun bumi. Karena geraknya selalu maju secara sinusoidal, bulan nggak bisa disebut mengorbit seperti satelit lain mengorbit planetnya dalam lintasan elips. Bulan nggak mengorbit bumi, tapi satelit kita ini mengorbit matahari bersama bumi, atau bulan dan bumi sama-sama mengorbit matahari. Copernicus dan Galileo tentu akan setuju dengan pernyataan ini, tapi sains sekarang masih sulit menerima perspektif heliosentris bulan. Mungkin akan ada banyak buku yang harus dicetak ulang. Para ahli astronomi yang selama ini keliru juga perlu bikin klarifikasi. Makanya, perspektif heliosentris revolusioner bulan ditentang keras agar teori ini nggak diterima secara luas. Salah satunya yaitu bulan yang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, sehingga kita perlu menganggapnya sebagai satelit bumi atau dalam istilah astronominya dinamakan orbital. Bulan memang nggak pernah keluar dari tarikan gravitasi bumi, makanya nggak terpental jauh dari planet kita. Tapi dalam representasi jelasnya, bulan selalu terlihat mengelilingi bumi di dalam tarikan gravitasinya. Ini juga kurang tepat, bulan nggak bergerak kembali menuju bumi seperti dalam orbit elips, jadi pendapat tersebut bisa disanggah. Astronom yang menyatakan kalau bulan selalu ada di dalam tarikan gravitasi bumi sebagai bukti orbital, nggak mempertimbangkan gerakan sinusoidal bulan yang terus maju. Kecepatan bulan meninggalkan gravitasi bumi tercatat sekitar 4.320 km per jam. Dan kecepatan relatifnya terhadap bumi sekitar 3.600 km per jam. Kira-kira kekuatan apa ya yang bisa memberinya tambahan 720 km per jam untuk keluar dari gravitasi bumi? Menurutmu apa? Kalaupun hal tersebut bisa terjadi, akibatnya pasti sangat mengerikan. Sanggahan lain terkait perspektif heliosentris bulan juga ada, terutama yang berkaitan dengan barycenter sistem bumi dan bulan. Jadi sederhananya, barycenter adalah pusat gravitasi antara bumi dengan bulan. Bayangin kamu lagi naik jungkat-jungkit bareng pemain football profesional di taman kota, berapa jauh jarak kalian berdua supaya jungkat-jungkitnya seimbang? Nah, dia perlu duduk di dekat bagian tengah jungkat-jungkit. Dan di situ, kamu diibaratkan sebagai bulan, sedangkan si pemain sebagai bumi. Barycenter alias titik keseimbangan sistem bumi dan bulan berada 1.600 km di dalam bumi. Para astronom menyebutkan titik seimbangnya ini yang kemudian mengorbit matahari. Kita juga bisa menyebutnya sebagai perspektif heliosentris. Copernicus dan Galileo pasti akan setuju kok. Tapi sebagian astronom kelihatan sering nambahin animasi geosentris bulan yang mengorbit bumi dengan barycenternya biar mereka bisa bikin bulan mengorbit bumi. Tapi kesannya mereka kayak menggabungkan dua sudut pandang yang sangat berlainan dalam satu animasi. Bisa jadi standar ganda kan? Ada juga masalah sistem planet ganda yang bikin kita sulit membantah kalau bulan memang mengorbit matahari. Persatuan Astronomi Internasional juga nggak menganggap bulan dan bumi sebagai planet ganda. Alasannya karena barycenter sistem bumi dan bulan ada di dalam bumi. Bener juga sih. Nah, kamu tahu kan kalau Pluto telah berganti status menjadi planet Katai? Persatuan Astronomi Internasional tetap teguh dengan keputusannya meskipun bukti pendukung Pluto sebagai planet juga cukup memadai. Mungkin kita perlu menggali makna dari penghuni bumi ya. Sebagai penghuni bumi, kita termasuk penduduk di salah satu dunia yang mengorbit bintang kekuningan di dekat pinggiran galaksi spiral. Kita tinggal di luar angkasa dan menjadi makhluk luar angkasa. Di atas kita ada bulan sebagai satelit bumi. Saat melihat bulan dengan kacamata geosentris, kita akan keliru. Laju pemahaman konseptual kita tentang luar angkasa akan terhambat oleh pandangan keliru yang sudah nggak berlaku. Alam semesta kita nggak berpusat di bumi maupun di bulan.